Dan kalau itu betul-betul BPN mengerti dan tahu bahwa itu adalah wilayah-wilayah dan lahan-lahan yang betul-betul dipunyai oleh perhutani, tapi itu sekarang justru keluar sertifikatnya, simpulkan sendiri pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa Sandasan, kita akan musik salah satu berita yang sangat luar biasa menurut saya. Mungkin dianggap biasa-biasa saja bagi sebagian banyak orang, tapi bagi saya ini sangat luar biasa. Kita simak beritanya dulu dan kita usik bersama pemirsa. Ditulis oleh media online Pena News gitu ya, dengan judul di Martajasa 13 hektar lahan perhutani jadi perumahan dan bersertifikat. Ini menarik pemirsa. Pena News Bangkalan, perhutani di Bangkalan sedang ruwet. Keruwetan itu karena banyak lahan mereka di Bangkalan, Jawa Timur berpindah tangan lengkap dengan sertifikatnya. Sebagian jadi perumahan dan tambak. Kalau dihitung-hitung lahan negara yang beralih tangan itu sangat banyak, mencapai 28 hektar. Wow, 28 hektar ini tersebar di 4 titik, mulai dari Kelurahan Pajagan, Desa Martajasa 10 dan Desa Lempung. Bahkan di Martajasa sebanyak 13 hektar sudah dijadikan perumahan dan bersertifikat. Jelas Samiwanto, Wakil Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan Madura KPHM, Rabu tanggal 1 Desember 2021. Untuk mengembangkan status tanah itu, perhutani telah mendatangi tokoh masyarakat termasuk juga mendatangi ke LHK Malang untuk menyelesaikan masalah terkait perumahan itu. Karena perumahan di sana sudah bersertifikat, maka kita harus sidang perdata dan pidana, ujar dia. Sudah banyak langkah-langkahnya kayaknya ini. Sedangkan di daerah 10 lahan perhutani seluas 14 hektar dijadikan tambak oleh salah satu perusahaan. Selain tambak perusahaan juga ada tambak masyarakat setempat. Kita sudah datang kepada kepala desa di sana untuk mengklarifikasi terkait masalah ini, papar dia. Untuk mengaku lahan perhutani yang dijadikan perumahan itu diketahui sekitar 3 tahun yang lalu saat pengukuran. Untuk solusinya kita minta kepada mereka jika memang dijadikan perumahan, dimohon datang ke LHK dengan aturan yang sudah ada, Pak Pardi. Dan lain sebagainya. Nah, ini menarik pemirsa. 28 hektar. 28 hektar. Bersertifikat. Perhutani. Perhutani ini lembaga negara loh pemirsa. Perhutani lembaga negara. Jadi yang ditugaskan untuk mengelola, mengurusi, mengawasi dan lain sebagainya yang masuk ke dalam wilayah perhutani, lahan perhutani, mestinya diurus beneran, diawasi beneran. Kok sampai kecolongan tersertifikat gitu ya? Kok sampai tersertifikat gitu? Dalam konteks ini tidak salah ketika publik mengatakan bahwa perhutani, petugas di perhutani itu bisa dikatakan lalai atau abai atau sengaja tidak mengurus secara sebenar-benarnya sampai kecolongan seperti itu. Kalau ini benar ya pemirsa ya, kalau ini benar. Tapi ini benar loh. Ini yang mengatakan ini wakil KPHM Madura. Ini satu. Yang kedua, ini menariknya negeri kita ini. Untuk sertifikasi tanah, negara sudah memberikan kewenangan dan tugas serta kewajiban kepada yang instansi namanya BPN. Pada BPN. Sampai kecolongan 28 hektar ini negara-negara loh. Perhutani negara, bukan orang kaleng, orang-orang biasa. Tapi orang yang ada di perhutani adalah orang-orang yang diberi tugas oleh negara untuk mengelola lahan perhutani yang diberikan kepada mereka. Ini negara loh, mereka digaji. Di sisi lain ada BPN. Tidak ada lembaga lain selain BPN yang diberi kewenangan oleh negara untuk
mengukur, untuk melihat, untuk mengeluarkan sertifikat tanah, hak milik tanah. Tidak ada yang lain. Dewan tidak punya hak untuk DPR RI maksudnya, DPR tidak punya hak untuk sertifikasi tanah. BPK tidak punya hak, KPK tidak ada satu lembaga negara pun yang mempunyai hak untuk sertifikasi tanah, untuk mengukur, mengetahui dan macamnya. Semuanya ada di bawah kewenangan yang diberikan oleh negara dalam konteks ini oleh undang-undang kepada BPN. Kalau ada persoalan semacam ini, yang berita ini yang kita baca barusan ini kan sesuatu yang sangat lucu, tapi dianggap biasa oleh pemirsa. Dianggap biasa. BPN ini adalah lembaga negara yang berdiri untuk ngurusi urusan pertanahan di Indonesia. Hak milik atau bukti kepemilikan, tidak ada lembaga lain selain BPN yang mempunyai hak dan kewenangan untuk mengeluarkannya. Kalau benar apa yang dijelaskan oleh pihak perhutani ini, ada 13 hektar jadi perumahan dan tersertifikasi dalam macamnya, maka menjadi sebuah pembuktian secara umum dan menjadi penegasan bahwa mafia tanah itu betul-betul ada di Indonesia. Betul-betul ada, pemirsa, meskipun sering tidak diakui oleh beberapa pihak. Loh, ini punya negara loh. Apakah perhutani itu tidak mempunyai kepemilikan? Pasti punya, karena dia sudah melakukan pengakuan di depan publik lagi. Apakah BPN tidak punya peta tanah tentang masalah ini milik siapa, ini misalnya dan sebagainya? Mestinya mempunyai. Apalagi ini adalah diakui sebagai milik perhutani. Sesuatu yang mustahil ketika negara tidak mempunyai administrasi yang lengkap, apalagi memang ditugaskan untuk mengurusi masalah itu. Dan kalau itu betul-betul BPN mengerti dan tahu bahwa itu adalah wilayah-wilayah dan lahan-lahan yang betul-betul dipunyai oleh perhutani, tapi itu sekarang justru keluar sertifikatnya, simpulkan sendiri pemirsa, ada apa di semua ini? Kenapa mesti itu terjadi? Karena yang tahu tentang status tanah, yang paham tentang masalah tanah, itu adalah BPN. Kita pemirsa, ribet kan, ruwet kan, lucu juga. Ini lembaga negara loh, perhutani ini lembaga negara, bukan LSM. Ini bukan LSM, ini perhutani adalah lembaga negara. Pasti mempunyai peta, pasti mempunyai hak kepemilikan, mempunyai bukti hak kepemilikan. Kalau sudah mengaku di depan publik bahwa itu adalah haknya, bahkan pengakuannya mengeluarkan perdata dan pidana. Lucu yang kedua adalah BPN. BPN. Kalau 2 bulan sebelumnya kita ngupas masalah BPN itu di tengah ada banyak mafia, bagaimana pelayanannya lama dan lain macamnya, itu yang sering kita usik sebelumnya. Tapi ini urusan yang berbeda, yang penting untuk dipahami, yang penting untuk diketahui, dan penting juga untuk dimengerti oleh publik dan oleh masyarakat. Selevel BPN, sebesar BPN, seprofesional BPN, satu-satunya lembaga yang berikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk ngurus urusan tanah. Apa ini kecolongan, apa kesengajaan? Petugas-petugas yang ada di BPN itu, apakah ini kesengajaan, apa ini kecolongan? Kita pemirsa, ini yang penting untuk kita pikirkan. Kalau kecolongan, berarti ada keabaian dari kedua lembaga negara ini, antara perhutani juga BPN. Itu kalau kecolongan. Tapi kalau memang kesengajaan, berarti ini ada banyak mafia yang mafia tanah yang berkuasa di lembaga-lembaga ini pemirsa. Kalau ini sengaja, sama-sama iskal kan, sama-sama tidak rasional kan, dan sama-sama tidak logis kan. Ketika dua lembaga ini yang diberikan anggaran banyak oleh negara, justru harus abai dengan hal-hal kecil tentang masalah peta, tentang masalah pertanahan itu. Karena mereka ditugaskan oleh negara, digaji oleh negara memang untuk ngurusi masalah itu. Itu pemirsa. 28 hektar.
Di Martaja 13 hektar jadi perumahan dan bersertifikat. Lalu proses persertifikatan itu bagaimana? Kemana perhutaninya itu? Dan bagaimana BPN itu gitu? Kan pasti ada dokumen gitu ya yang menunjukkan bahwa tanah ini adalah milik ini, nah ini adalah milik itu dan semacamnya. Sehingga tidak ada pihak manapun yang mudah dan gampang menyerobot tanah dan hak orang. Gitu, Mirsa. Inilah sangat luar biasa, lucu ini terjadi di Bangkalan ini ya. Mudah-mudahan tempat lain tidak ada. Dan meskipun saya yakin tempat lain juga banyak gitu yang semacam ini. Tapi ini sangat lucu dan mudah-mudahan kelucuannya ini tidak banyak orang yang tertawa, tapi tertegun. Tertegun. Ini usiknya, ini isi usiknya seperti itu. Perhutani, siapa yang mau dipidanakan? Siapa yang mau diperdatakan ini? Kalau ini dikaitkan dengan korelasi kewenangan di BPN, BPN lah sebetulnya muara dari semua ini. BPN lah semuanya yang karena satu-satunya lembaga yang diberi tugas untuk mengurus urusan masalah pertanahan terkait masalah hak kepemilikan tanah dan lain sebagainya adalah BPN. Maka menurut saya BPN inilah yang harus banyak yang bertanggung jawab. Apalagi ini sudah menjadi perumahan gitu ya. Kalau sudah menjadi perumahan dari developer, mungkin dari orang yang punya sertifikat dia beli kepada orang yang atas nama sertifikat itu kan itu adalah salah satu-satunya bukti yang sah sebagai hak kepemilikan tanah. Dia developer tidak bisa disalahkan karena dia membeli terhadap bukti kepemilikan tanah itu sertifikat. Dan ketika developer sudah mengembangkan perumahannya, ini sudah akan bergeser kepada para pemilik-pemilik, para user-user di perumahan itu, dan ini pasti sudah beralih nama, beralih fungsi dan juga beralih nama, beralih kepemilikan. Akan banyak di situ sertifikat-sertifikat yang terpecahkan, akan banyak sertifikat atas nama orang yang menjadi penghuni dari perumahan-perumahan itu. Ini akan sal-sal pemirsa. Ini akan sal-sal sosial ini. Siapa yang mensal-sal sosialkan ini? Ya ini timbulnya dari perhutani, tapi ini kunci dan muaranya dari BPN menurut saya. Dari BPN. Keluarnya sertifikat tanah sebagai bukti hak kepemilikan seorang, maka ketika ada sebuah transaksi antar orang dengan orang atau lembaga dengan lembaga, kalau sudah mempunyai hak kepemilikan tanah yang sah yang dilakukan oleh BPN, maka siapa yang mau dipersalahkan ini? Kembali ke awal, kembali ke hulu, maka proses persertifikatan ini bisa saja ini tidak normal. Proses persertifikatan tanah-tanah yang diklaim sebagai lahannya perhutani ini pasti ada sesuatu yang tidak benar kalau sampai seperti ini. Pasti ada yang tidak benar. Apakah itu ketidakbenaran itu karena ketidaktelitian atau keteledoran atau kesengajaan, wallahu alam. Tapi ini sudah menjadi berita publik dan ini sangat lucu sekali. Meskipun lucu, insya Allah tidak akan banyak orang yang ketawa. Tidak akan banyak orang yang ketawa. Tapi ini lucu. Ini pemirsa, saya usik. Catatannya adalah, maka menurut saya perhutani sebagai lembaga negara, petugas-petugas yang ada di perhutani, kalian semua sudah ditugaskan negara untuk mengurus lahan-lahan yang memang diserahkan untuk diurus. Jangan untuk diurus. Jangan ngambil enaknya saja. Jangan ngambil enaknya saja. BPN juga begitu. Proses sertifikasi itu harus betul-betul detail dan teliti. Sesuaikan aturan. Kalau sampai perhutani mengklaim itu adalah lahannya, berarti ini secara tidak langsung pakai nalar logika sederhana bahwa perhutani mempunyai bukti hak kepemilikan. Dan hak kepemilikan itu yang mengeluarkan siapa? BPN lagi. BPN lagi. Itu pemirsa. Ini urusan perhutani dan masih banyak persoalan-persoalan yang lain yang justru
Keluar resmi dari BPN, ada ukuran yang justru melampaui kepada yang lain, ada. Sempat saya dengar dulu itu di daerah UTM ada satu sertifikat dan justru tanahnya itu ukuran dari tanah sertifikat yang satu dengan yang satunya itu masuk ke gambar yang ada di sertifikat yang lain. Itu sempat ada yang cerita kepada saya. Dan itu sama-sama resmi loh, sama-sama sertifikat loh itu. Yang sempat saya dengar dulu seperti itu. Itu pemirsa, ini memang sangat luar biasa. Ini BPN, ini catat ini. Lah, terkait dengan urusan perhutani, lahan-lahan yang dikuasai, lahan-lahan yang memang diserahkan untuk diurus oleh negara kepada perhutani, mestinya harus jelas, mestinya harus betul-betul. Kalau sampai hari ini belum ada koordinasi dengan BPN, segera dong berkoordinasi, ukur dong di situ, di mana macam. Oh, jangan-jangan perhutani yang ngeklaim. sebelum ini clear gitu ya, belum tentu BPN yang salah, belum tentu juga perhutani yang salah. Tapi jangan sampai masyarakat disalahkan gitu ya. Ini catatannya pemirsa. Jangan sampai ini belum tentu apakah perhutani yang salah, apa BPN yang salah. Tapi kedua-duanya potensi salah. Catatan saya, permintaan saya jangan sampai menyalahkan masyarakat. Karena sebetulnya kedua lembaga negara ini memang ditugaskan untuk mengurusi apa yang menjadi urusannya. Kalau BPN memang ngurusi tentang masalah tanah, status tanah, dan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat bukti hak kepemilikan tanah, yang perhutani mempunyai tugas untuk bagaimana mengelola, mengurus, mengawasi lahan-lahan yang memang diserahkan untuk yang menjadi urusannya. Itu pemirsa. Nah, saat ini ada pengeklaman lahan oleh perhutani, di sisi lain BPN sudah mengeluarkan sertifikat secara resmi dan itu sudah beredar di masyarakat. Persoalan ini belum tentu BPN yang salah, belum tentu juga perhutani yang keliru. Tapi kedua-duanya potensial salah. Catatannya jangan sampai salahkan masyarakat yang memegang sertifikat. Karena dua lembaga ini sebetulnya yang harus betul-betul serius dan betul-betul hati-hati agar kebijakannya tidak menimbulkan problem sosial, tidak menimbulkan sal-sal sosial. Kalau yang Marta Jasa ini perumahan yang sekarang ada di Marta Jasa itu justru yang ini yang dimaksud oleh perhutani. Ini bahkan sudah menyebar, banyak orang yang mempunyai sertifikat yang sudah sekat-sekat masing-masing rumah, dan ini sudah menjadi sertifikat dan macamnya. Prosesnya sudah dianggap sudah resmi dan legal secara aturan perundang-undangan. Cuma ketika ada pengeklaman dan juga pengakuan lahan bahwa itu adalah lahan perhutani, ini menjadi persoalan-persoalan. Jangan sampai ini menimbulkan sal-sal sosial. Jangan sampai ini menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang justru catatannya sampai masyarakat dirugikan. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat dari kelalaian atau kesalahan dari lembaga negara. Itu catatannya pemirsa. Jangan sampai masyarakat dirugikan, jangan sampai masyarakat diresahkan, jangan sampai masyarakat dirisaukan akibat dari kebijakan negara yang tidak teliti atau keliru. Gitu catatannya. Pemirsa Usik, mudah-mudahan banyak yang terusik dan mudah-mudahan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.